Hari ini saya kasih tema firman Tuhan, tanda milik Allah. Langsung aja saya ajak kita buka kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Mulai ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-22. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 mulai ayat yang ke-15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Ya, ini adalah perkataan Delila kepada Simson. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang apa Bapak Ibu? Nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dan tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menanggap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ya, cerita ini sepintas, ini sekelumit. Ya, dikatakan karena begitu cintanya Simson kepada Delila sampai akhirnya dia nggak tahan. Kan di situ dikatakan ayatnya yang keberapa tadi itu. Maka diceritakan kepadanya segala isi hatinya katanya, ayat 17. Begitu Simson begitu cintanya kepada Delila sampai akhirnya dia menceritakan rahasia kekuatannya. Betul ya? Karena cinta begitu kuat ya, kalau di kitab Kidung Agung dikatakan cinta begitu kuat. Tapi hari ini saya tidak ngomong cinta Bapak Ibu ya. Saya mau ngomong tentang Simson. Seperti tema tadi, tanda milik Allah. Saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu karena ini masih pagi. Saya takut nanti Bapak Ibu ya hawanya kan lumayan gitu kan. Dingin-dingin sejuk gitu, nanti tiba-tiba ketiduran ya. Kalau saya mau tanya, kalau mau ngomong tentang Simson itu Bapak Ibu di benak atau di pikiran Bapak Ibu itu apa biasanya Simson? Kuat. Selain kuat apa? Rambutnya panjang. Selain rambutnya panjang? Hah? Laki-laki ya betul. Apalagi? Nasir Allah, apalagi? Nggak apa-apa, tanya jawabnya 10 menit, nanti khotbah saya biar berkurang nanti panjang. Biasanya kalau ngomong Simson itu, ya kita tahu ya ini kan ditulis mulai pasal 13 dari Hakim-Hakim. Ketika malaikat Allah ya, itu datang kepada Manoah, kepada istrinya, ngomong. Yang dikatakan waktu itu pasangan suami istri mandul ini, kemudian ketika malaikat Allah ngomong kamu nanti akan melahirkan seorang anak. Ya, seorang anak laki-laki dan dikatakan bahkan nggak boleh minum anggur, kemudian ya nggak boleh pisau cukur kena kepalanya, intinya nggak boleh potong rambut Bapak Ibu. Ya,
Kita tahu Simson itu identitas dirinya jelas dari mana? Kekuatannya karena rambutnya panjang, gak boleh dipotong. Ya, kalau zaman kecil saya dulu itu filmnya itu kayak Megaloman itu loh, rambutnya panjang gitu, keluarin api gitu. Ya, yang ketawa pasti ngerti, yang gak ngerti gak apa-apa. Ya, maksud saya, kenapa tadi saya juga sempat tanya, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu? Simson itu apa? Kuat. Simson itu rambutnya panjang. Lah itu tanda-tanda itu melekat di dalam seorang yang namanya Simson. Ketika kita baca firman Tuhan, orang yang rambutnya panjang, tahu pasti Simson. Ya kan, orang yang rambutnya panjang, orang yang kuat, Simson. Ya, saya mau katakan tadi kenapa saya kasih tema tanda milik Allah. Seharusnya, ya, di sini firman Tuhan juga katakan kan, Simson itu adalah seorang nasir Allah. Nasir Allah itu adalah orang yang dikhususkan, orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Dan kalau dalam konteksnya Simson ini dia berbeda dengan hakim-hakim Israel yang sebelumnya. Ya. Orang yang dipilih khusus untuk apa sih? Orang yang dipilih Allah khusus ini untuk apa sih? Untuk melakukan kepentingan Tuhan. Ya. Dalam hal ini kepentingan Tuhan kepada Simson ini apa? Untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Betul ya? Nah, saya mau katakan kayak gini, ada dua hal yang akan saya bahas pagi hari ini ibadah satu. Yang pertama dari kisah Simson ini, kita melihat ada jati diri yang jelas atau identitas diri yang jelas. Ya. Identitasnya apa tadi? Rambutnya panjang, oleh karena rambutnya panjang dia kuat. Ya. Maksud saya sama, kalau Simson identitasnya dengan rambutnya panjang, kita sebagai anak Tuhan, identitas diri kita sebagai anak Tuhan apa? Apakah di KTP kita tertulis Kristen? Apakah kita pergi pakai kalung salib? Anting-anting salib bila perlu panjang gitu-gitu kan. Apalagi di mobil ada ayat Alkitabnya gitu kan. Apalagi banyak di rumahnya, banyak foto-fotonya Tuhan Yesus, gitu kan? Atau apalagi banyak kalau ngomong kayak gitu. Ya. Yang saya mau katakan gini, sekarang ini kekristenan, entah kita sadar atau enggak sadar, kadang sudah kehilangan makna sesungguhnya. Ya. Karena kelihatan orang Kristen, orang tahu pasti, orang yang pakai salib itu orang Kristen. Tapi apakah itu identitas diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Enggak kan? Ya memang itu memperlihatkan kalau kita anak Tuhan ketika kita pakai kalung salib. Tapi lebih daripada itu semua. Identitas diri kita sebagai anak Tuhan yang sejati harus dibuktikan melalui perbuatan hidup kita sehari-hari tentunya. Amin. Ya, dan perbuatan apa? Perbuatan yang meneladani Yesus. Yang akhirnya orang lain akan mengakui, oh ini loh anak Tuhan sejati. Ya, bukan cuman manusia yang mengakui, tetapi bahkan Tuhan sendiri mengakui ini loh anakku. Dan tanda-tanda itu harus berbicara lebih kuat di dalam kehidupan kita ketimbang kita pakai kalung salib, ketimbang kita pakai ayat-ayat Alkitab atau mungkin ditato di tangan kita ayat Alkitab. Tapi ketika kita di dunia sekuler, ketika di keluarga, ketika di tempat bekerja sudah ada tatonya ayat Alkitab gitu ya. Tapi masih suka bohong, masih suka nipu. Ya. Malu enggak Bapak Ibu? Kadang kita, bagi saya gini Bapak Ibu, kekristenan kita itu bukan cuma diukur dari yang kelihatan secara jasmani. Tetapi lebih daripada itu perbuatan kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Karena jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar label atau atribut. Ya, tetapi jati diri yang selalu melekat dan akhirnya menjadi daging di dalam setiap perbuatan kita. Kalau kita tahu kita orang Kristen itu biasanya hidup di dalam kasih. Orang Kristen itu hidupnya jujur. Orang Kristen itu bisa mengampuni. Saya nggak ngomong mudah karena sulit. Bisa mengampuni. Ya, orang Kristen itu murah hati. Dan identitas yang seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita.
Bukan cuma seperti yang lambang salib itu dari saya katakan atau mungkin ayat-ayat Alkitab. Dan identitas diri yang seperti inilah yang harus terjadi dimanapun ketika kita Tuhan taruh kita, entah itu di keluarga kita, entah ketika Bapak Ibu sedang bekerja atau ketika sedang melayani, itu yang harus keluar. Contoh kalau di dunia pekerjaan, ya, jelas anak Tuhan harus hidupnya jujur. Enggak boleh serong kanan, enggak boleh serong kiri. Ya. Tetapi pepatah dunia berkata apa? Kalau jujur itu ajur. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Saya percaya kalaupun misalnya sekaligus. Maksud saya gini, ketika Bapak Ibu benar-benar jujur, ketika sampai akhirnya kita beneran ajur, beneran kita hancur, Tuhan yang akan memulihkan setiap kita. Amin. Saya percaya ketika kita melangkah seperti yang Tuhan mau, Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Ya, saya ada satu cerita, ini sebuah kisah nyata. Saya lupa ini apa, maksudnya ada seorang, dia ini berjualan produknya apa saya lupa. Di sebuah kota, ya bukan kota kecil lah, di Jawa Timur ya lumayan kayak gitu. Saya lupa ya dia jual produk apa, tapi ketika dia berjualan sebelumnya, dia ini ya sudah anak Tuhan sih sebelumnya. Biasanya orang kalau jualan itu kan ya wis kecap nomor 1 gitu kan, dipromokan berbagai macam gini. Kadang dalam tanda petik itu bisa berbohong atau enggak jujur. Misalnya contohnya produk yang dijual ini bukan buatan luar negeri, buatan lokal gitu. Ya, tapi dikasih stiker gitu, di label stiker made in misalnya, made in Taiwan gitu kan. Promonya itu jadi, wah ini made in Taiwan gini, padahal dia tahu kalau itu bukan, karena cuma di stiker, di labelin aja dan lain sebagainya. Ya, ketika dia memasarkan produk itu, dia masih jalan lancar aja ketika dia pasarkan produk itu. Sampai satu ketika, saya nggak tahu dia bertobatnya kenapa, tiba-tiba pokoknya dia bertobat, dia nggak mau masarin produknya itu, dia tetap pasarin produknya, tapi dia nggak kasih label made in Taiwannya itu. Ya, dia ngomong ini memang produk lokal, karena di situ saya percaya ketika saya lupa ya, temannya atau siapa pokoknya menginjil, intinya dia harus ketika dia harus bekerja dengan jujur. Termasuk ngomong labelnya ini. Ya, dan dia merasa kayak gini, nanti kalau aku sampai gak jujur, kota ini ya bukan kota yang kecil ya, tapi maksudnya gampang menyebar omongan dari mulut ke mulut kayak gitu. Kalau misalnya ini dia berbohong nipu, ini orang akan tahu. Ya. Dan dia ketika dia berlaku jujur, dia mulai ngomong, detik dari situ yang menjadi kekhawatirannya dia. Biasanya kan kita ini kebanyakan kalau beli produk merek luar itu kan lebih wah gitu ya, bener ya? Bener ya Bapak Ibu ya? Atau cuman saya yang di sini? Dan ketika dia mulai beneran dia ngomong ini produk lokal gini, detik itu usahanya dia itu naik berkali-kali lipat. Bukan karena produk lokalnya, bukan. Tapi karena dia jujur ketika dia bekerja. Ya. Di situ Tuhan mulai bukakan jalan dan bahkan dia menjadi bahan omongan bagi di kota itu. Beliau ibu ini loh, ibu ini orangnya jujur. Ya, bukan berarti saya ngomong gini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jualan produk terus kemudian jujur, oh ini tuh barangnya jelek gini ya, bukan kayak gitu ya, apa adanya ya kita ngomong, tapi jangan kalau itu tadi kan dilabelin, mestinya itu lokal dilabelin sendiri, maksudnya seperti itu. Saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu yang akan memberkati hidup setiap kita. Amin. Dan tanda-tanda yang seperti itu harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Buat saya Bapak Ibu, saya sering ngomong kayak gini ya, contoh zaman saya dulu sekolah. Kalau sekarang sih agak susah karena sekarang sekolahnya online gitu. Kalau dulu sekolah Bapak Ibu kalau sudah bertobat jadi anak Tuhan, saya ini selalu dengar gini, termasuk saya karena saya dari kecil juga sudah orang Kristen gitu.
biasanya kalau anak Tuhan atau orang Kristen yang nyontek, yang ngerti nyontek ya Bapak Ibu ya. Teman-teman yang lainnya itu biasanya ngomong kayak gini, kamu tuh loh anak Tuhan kok nyontek, kamu tuh loh orang Kristen kok nyontek. Ya. Tapi kalau teman saya yang non-Kristen, ndak ada yang ngomong kamu itu loh misalnya apa gitu ya. Kok nyontek, ndak ada. Selalu anak Tuhan, selalu orang Kristen yang diomongin kamu tuh loh orang Kristen anak Tuhan kok nyontek. Bapak Ibu pernah dengar seperti itu? Kalau zaman sekarang sih enggak ketahuan karena online daring sekarang gitu kan, nyonteknya lebih canggih gitu. Ya kan? Kita ini jadi standar, kita ini jadi tolok ukur dunia. Nah maksud saya tadi yang saya katakan jati diri kita ini harus jelas. Karena kita tahu dunia itu menjadikan kita patokan, dunia itu menjadikan kita standar. Ayo jati diri kita itu bukan dari kalung salib tadi. Bukan dari cuman ayat-ayat itu tadi dalam perbuatan. Kalau engkau tahu engkau anak Tuhan ya hiduplah. Kayak tadi saya ngomong kalau di sekolah ya jangan nyontek. Ya, saya sering kali cerita seperti itu dan saya tahu. Ya, di dalam kehidupan saya dulu ya nyontek terus sekolahnya. Saya bertobatnya SMA Bapak Ibu jujur. Ya, dan saya tahu ketika mulai nggak nyontek Tuhan yang nanti yang ngangkat. Ketika kita hidup, kita tunjukkan kepada dunia identitas diri kita. Kita akan membawa pengaruh buat setiap mereka. Kalau engkau di dunia kerja, ya tadi saya katakan jujur. Ya ayo jujur. Kadang situasi dan kondisinya enggak enak bagi setiap kita. Kadang kita jujur itu bisa ditikung loh Bapak Ibu. Ya mungkin yang marketing bisa ditikung dengan temannya sesama marketing dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tunjukkan siapa diri kita kepada dunia, saya percaya Tuhan itu yang akan membantu kita, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Dan identitas itu harus benar-benar jati diri itu harus melekat di dalam hidup setiap kita sehingga ketika kita melangkah ya orang itu selalu melihat kita ini anak Tuhan. Amin. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya gini aja ya. Pernah enggak Bapak Ibu ketika jalan-jalan ke mall gitu aja anggapan kayak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu naik mobilnya Innova. Tiba-tiba di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ada mobil yang sama Innova gitu. Ada 5 atau 10 mobil Innova yang sama, warnanya sama. Pernah enggak Bapak Ibu keliru atau salah masuk mobilnya orang gitu? Hah? Wah langsung dijawab pernah. Kenapa kok keliru? Hah? Mirip, sama. Loh padahalnya mobil ibu loh kok enggak tahu itu mobilnya yang mana itu. Nah bingung, ini pendetanya gak tanya terus. Kenapa saya gini? Saya juga pernah Bapak Ibu. Ya. Tapi maksud saya gini, saya mau ngomong gini. Kalau Tuhan itu pemilik hidup kita. Tuhan itu selalu taruh tanda bagi setiap kita. Supaya Tuhan tahu ini loh anakku, ini loh milikku. Harusnya kita ini juga tahu mobil kita ini yang mana. Ya, paling gampang kalau saya ngomong kayak gini. Kita bisa tahu mobil kita yang mana. Bukan karena di remote ini. Bunyi gitu bukan maksud saya. Walaupun misalnya belum di remote kita tahu mobil kita itu yang mana. Dari mana? Plat nomor. Maksud saya sama. Identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Tahu dari mana kalau kita anak Tuhan? Dari setiap buah roh yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita anak Tuhan yang jujur. Kita anak Tuhan yang murah hati. Kita anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita anak Tuhan yang bisa menguasai diri. Kita anak Tuhan yang benar-benar buah roh itu benar-benar kelihatan lewat kehidupan setiap kita. Ya, saya ngomong kayak gini mungkin kelihatannya ngomongnya mudah ya Bapak Ibu. Tapi ketika menjalankan di dalam kehidupan setiap kita. Ya terkadang saya sendiri kadang protes sama Tuhan. Seolah-olah kok berat gitu. Ya, tapi percayalah bersama dengan Dia. Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu.
Tapi tanda-tanda itu harus kelihatan. Amin. Ya. Kemarin ketika saya pulang kantor, keluar dari parkiran itu, saya masih, jadi habis keluar dari palang parkir gini, saya masih nunggu gitu karena janjian dengan teman. Kemudian ada salah satu full timer, dia jalan kaki ngambil barang pesanan dari Gojek itu. Kemudian dia lihat mobil saya. Kemudian dia senyum-senyum loh, saya ini bingung gitu kan. Lu ngapain kok senyum-senyum gitu kan. Terus dia ngomong gini, asik ya mobilnya Koko ya katanya gitu. Kenapa? Bisa jadi transformer mobilnya katanya gitu. Oh saya dong Bapak Ibu. Ya. Saya dongnya kenapa? Karena di pelek mobil saya itu ada stikernya transformer kayak gitu. Ada stikernya. Memang sengaja itu di ininya. Saya bukan enggak cerita mobilnya ya, tapi memang saya kasih itu. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, saya kalau misalnya mobil saya contoh tadi yang Innova dan lain yang ada 10 gitu ya. Walaupun mobilnya enggak dikasih plat nomor, saya akan tahu mobil saya yang mana. Pemilik selalu mengenali miliknya sendiri. Saya ngomong gini bukan lagi ini loh Bapak Ibu, menyombongkan enggak. Ya. Tapi harusnya Tuhan itu harusnya kenal dengan siapa kita. Karena Tuhan sudah taruh identitasnya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu bukan cuman berupa kalung salib. Bukan cuman berupa ayat-ayat, tetapi setiap perbuatan tingkah laku kita. Itu yang menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Makanya tadi saya katakan bukan cuman sekedar atribut, bukan cuman sekedar label. Tetapi buah roh itu harus benar-benar menjadi daging di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Harusnya kalau kembali kepada Simson tadi, dia itu menjadi penyelamat Israel dari bangsa Filistin. Menjadi alatnya Tuhan, bukan cuma karena rambutnya, ya, tetapi dari setiap tingkah laku dan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan, ayo benahi hidup kekristenan kita. Jangan main-main, jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Ya. Supaya apa? Ketika kita mulai benahi hidup kita, perlahan orang lain itu akan melihat Yesus lewat kehidupan setiap kita. Kok bisa ya orang ini jujur di tengah-tengah pekerjaan yang seperti ini? Tentunya karena Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kok bisa ya orang ini mengampuni? Karena kita mengasihi Tuhan. Kok bisa ya orang ini murah hati? Padahal juga hidupnya bukan orang yang berkecukupan. Tentunya karena mengasihi Tuhan. Amin. Banyak kalau mau saya kasih contoh ini banyak. Ya. Tapi poin saya cuma simpel Bapak Ibu. Apa yang Tuhan pemilik kehidupan kita sudah Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita. Itu yang harus kita lihatkan kepada dunia. Ya. Bukan cuma kelihatan secara fisik. Tetapi orang lain itu bisa merasakan Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Ketika kita disakiti, apakah kita membalasnya? Apakah kita mengampuni atau kita mendoakan? Ya. Doanya tentu doa yang benar Bapak Ibu. Jangan doa, oh nanti kamu keluar dari tempat ini tidak selamat. Nah, itu sama aja Bapak Ibu. Ya. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bukan cuma kita rajin ke gereja, ya gak salah sih rajin ke gereja. Tapi kita tidak pernah aplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Berikutnya. Yang kedua, oh ya sebelum yang kedua gini Bapak Ibu. Ketika identitas diri kita ini sudah jelas, pasti hidup kita itu akan membawa pengaruh, akan membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ya. Jangan malah kita yang terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi harusnya kita yang membawa pengaruh, harusnya kita yang membawa dampak
dengan adanya jati diri Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita, kita akan mengubah. Ya. Kita akan membawa orang-orang itu percaya kepada Yesus karena mereka melihat Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Saya kasih contoh. Bedanya termometer dengan termostat. Ya. Termometer kita tahu biasanya itu adalah alat pengukur suhu. Ya, kalau biasanya Bapak Ibu punya anak, anaknya panas, ditem itu pakai yang namanya termometer. Ya. Yang satunya termostat. Termostat itu kalau tadi alat pengukur suhu, termometer, termostat itu yang mengontrol. Ya, alat pengontrol suhu. Kalau termometer itu benar-benar dia itu yang saya katakan gini, dia itu yang membawa dampak, dia itu yang memberi pengaruh. Ya. Sedangkan termostat itu apa ya? Kalau misalnya kondisi suhu ruangan ini seperti apa, dia yang terpengaruh itu termostat. Ya. Hendaklah kita ini menjadi orang Kristen yang sama seperti termometer itu, yang benar-benar kita ini bisa memberi pengaruh, bukan kita yang terpengaruh. Ya. Kalau identitas Tuhan itu sudah kuat di dalam kehidupan setiap kita, harusnya kita ini yang memberi pengaruh. Bukan seperti Simpson tadi itu loh, dia terpengaruh sama Delila. Ya. Karena nangis terus, ngerengek terus. Apa sih rahasia kekuatanmu? Sampai 3 kali itu kan. Dan itu yang kita harus benar-benar menjadi seperti termometer, kita ini membawa pengaruh. Ya. Kalau nggak salah, saya pernah sharing di tempat ini. Salah satu leader di CG saya sudah ya beberapa tahun yang lalu. Ya, saya waktu itu ngomong kan, dia dari luar kota, dan dia ketika dia mau melakukan firman Tuhan, dia jujur, disuruh buat pembukuan ganda, dia gak mau. Ya, resikonya pasti dia dipecat. Tapi kenyataannya dia nggak dipecat, malah dia terima berkat, ya, gajinya, salary-nya, saya lupa, dinaikin 3 kali lipat kalau nggak salah. Coba, dari luar kota, dari kota kecil datang ke Surabaya cari kerja, dapat kerjaan, sudah enak dia kerja sudah berapa tahun, nggak gitu, 2-3 tahun, 2 atau 3 tahun. Tetapi ketika dia mengambil keputusan mau jujur, dia enggak mau disuruh buat pembukuan ganda. Ketika masih di pikiran itu enak loh Bapak Ibu, mau jujur gitu. Tapi ketika mau ngomong sama pemimpinnya, ngomong sama bosnya, aku enggak mau disuruh buat pembukuan ganda. Yang sulit kan itu kan Bapak Ibu. Betul ya? Ya, ketika dia minta didoakan, ya saya bingung doakan. Bingungnya gini, kamu sudah siap tak terima resikonya? Karena di benak saya juga pasti ujung-ujungnya nanti pasti dipecat, dikeluarkan gitu kan. Kalau misalnya bosnya enggak mau. Ya. Tapi ketika hari hanya dia ngomong, ya, di luar ekspektasi, di luar dugaan. Ya, akhirnya sampai dia ini, ya itu tadi, gajinya dinaikkan malahan 3 kali lipat. Itu di luar pikiran Bapak Ibu. Ya, harusnya sama. Ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kita ini yang membawa pengaruh. Di situ itu bosnya bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan yang sejati. Seperti itulah hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita ditaruh, ya hal yang sederhana di keluarga kita aja. Bisakah kita jujur supaya anak kita bisa melihat, bisa meneladani kita. Melihat nilai-nilai Allah lewat kehidupan setiap kita. Ya. Dalam hal ini saya belajar Bapak Ibu, untuk menguasai diri juga. Ya. Yang kedua, poin yang kedua dari kisah Simpson ini apa yang bisa kita lihat? Coba buka di ayatnya yang pasal 16 ayat yang ke-15 dan 20. Saya ajak kita bisa baca lagi 16 ayat yang ke-15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ya, ini rayuan maut dari seorang Delila. Saya enggak ngomong wanita ya Bapak Ibu, nanti saya enggak diundang khotbah lagi di sini gitu.
Rayuan mau Delila kepada Simson. Ayat yang ke-20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menirgap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, apa Bapak Ibu? Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Poin yang kedua yang mau saya katakan, jangan mencobai diri sendiri Bapak Ibu. Simson ini sudah 3 kali ketika dia ditanyain rahasianya sama Delila ini. Ya, dia ngomong yang pertama, oh rahasiaku itu loh kalau nanti 7 tali busur baru ya, yang belum kering diikatkan ke rambutku maka aku akan lemah. Ya. Ketika itu dilakukan oleh Delila, diomongkan kepada prajurit-prajurit orang Filistin, kenyataannya Simson masih kuat. Delila ngambek. Ya. Oh kamu bujuki aku lagi, kamu bohongi aku lagi, kamu nipu aku lagi. Ngerengek-ngerengek lagi kayak anak kecil gitu kan, mungkin duduk gini gitu kan. Mungkin, saya enggak tahu. Ya. Tanyain lagi, apa sih rahasiamu? Gigih Bapak Ibu, Delila ini. Ya. Tanya, Simson jawab lagi. Ya, kalau tali yang baru yang enggak pernah dipakai sama sekali, kau pakai untuk ngikat aku, maka aku akan lemah. Dipraktekkan lagi sama Delila. Dia ngomong sama orang-orang Filistin. Dibohongin lagi. Ya kan? Ternyata Simson masih kuat. Sampai akhirnya tanya lagi 3 kali. Simson ngomong, kalau kamu nanti menenun ke-7 rambut jalin dengan apa? Dengan lungsin kalau nggak salah, maka aku akan lemah. Tapi kenyataannya diprank lagi kan sama Simson. Betul ya? Sampai akhirnya, ya itu tadi kenapa ayat 15 saya baca lagi tadi itu. Karena begitu cintanya kepada Delila. Fokusnya mulai beralih dari Tuhan kepada Delila. Ya, godaannya maut ini berarti Delila ini. Ya kan? Sampai akhirnya Simson ngomong gitu kan. Aku ini enggak pernah potong rambut gampangannya kayak gitu. Saya enggak tahu, saya enggak bisa bayangkan itu rambutnya Simson itu seberapa panjang itu. Dan seberapa gimbal gitu, saya enggak tahu gitu. Ya kan, enggak pernah potong rambut. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bapak Ibu, jangan mencobai diri sendiri. Ayat 20 tadi kan ngomong seperti yang sudah-sudah. Seolah-olah Simson ngomong, aku sudah 3 kali aku ngomong. Aku sih enggak apa-apa weh. Gitu kan, mungkin kayak gitu kan. Ya aku sih enggak apa-apa, aku sih masih tetap kuat. Dia mencobai diri sendiri, dia merasa, oh aku bisa. Ya. Sama baca 1 ayat lagi. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13 sampai 15. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Apa firman Tuhan katakan apa? Setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia telah diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan berasal dari Allah. Ya. Dan salah satu cara yang membuat kita jatuh adalah melalui keinginan kita sendiri. Sama seperti Simson ketika dia berpikir, enggak mungkin aku bisa dikalahkan. Tuhan pasti menyertai aku. Dia mulai menyombongkan dirinya, dia berpikir melampaui kemampuannya dia sendiri. Dia merasa aku dulu kuat, gak mungkin. Tadi sudah 3 kali aku ngomong seperti ini. Ya. Bagi saya, seseorang itu akan hancur Bapak Ibu oleh keinginan sendiri karena tidak bisa. Nggak bisa menangkap dalam alam pikiran kita. Kesombongan. Ketika kita berpikir melampaui kemampuan kita sendiri, ketika kita mulai sombong, kesombongan itu akan menolak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya.
Jangan kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Dan biasanya kalau kita sudah mulai aku bisa kok, aku mampu kok, nggak mungkin aku jatuh. Ya. Kalau pinjem ceritanya Bapak Gembala yang kapan hari khotbah di pusat gitu kan, ketemu teman lama lewat Facebook gitu kan, atau lewat IG. Apa kata Bapak Gembala pertamanya? Chattingan pertama-tama gitu kan. Terus nanti berlanjut reunian sampai akhirnya WA call, video call, janji ketemu. Saya enggak bisa, dia lebih dramatis kalau dia gitu kan. Jangan mencobai diri sendiri, jangan merasa aku enggak apa-apa. Kalau engkau tahu fokusmu sudah melenceng dari Tuhan, kau sudah mulai, ya kalau di sini mulai melenceng kepada Deli ya. Saya enggak tahu, Bapak Ibu mulai melenceng kemana. Jangan cobai kalau itu Anda Bapak Ibu tahu. Mulailah fokus kepada Tuhan. Ya. Saya belajar, ya kalau dulu kadang harus berpergian khotbah ya di satelit mungkin di luar kota, di luar pulau. Saya biasanya selalu ajak salah satu anak pengembalaan. Tentunya pria ya Bapak Ibu, jangan salah sangka gitu ya. Tentunya pria. Supaya apa? Supaya menjagai saya. Karena saya tahu supaya saya enggak neko-neko, saya enggak macam-macam. Ya. Di satu sisi itu menjagai saya, di sisi yang lain saya itu selalu senang seperti itu. Kenapa? Karena saya bisa dekat dengan orang yang nemenin saya ini. Saya bisa gampangannya bisa pemuritan dengan dia. One by one. Ya, dan biasanya ya pasti sekamar sama saya, dia akan lihat seluruh kehidupan saya, sebaliknya saya tahu seluruh kehidupannya dia. Supaya apa? Tapi poin saya tadi, supaya saya gak mencobai diri saya sendiri. Ya. Kalau kita tahu hati kita sudah mulai melenceng, ayo jangan cobai diri kita sendiri. Dan nanti ujung-ujungnya biasanya yang dikambing hitam kan iblis gitu ya. Ya memang iblis hitam gitu, tapi jangan dikambing hitamkan kalau kita yang salah Bapak Ibu. Ya, Yakobus tadi katakan karena kita dicobai oleh diri kita sendiri. Jangan main-main dengan dosa supaya kita makin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti Simpson ini. Ya kan dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu harusnya enggak boleh itu. Membuat ya bukan enggak, intinya enggak boleh potong rambut tapi dia bocorkan rahasianya itu. Ya. Terakhir waktu saya sudah ditulis merah itu waktu habis. Ya. Simpson dipulihkan dan akhirnya dia mendapatkan kekuatannya dia kembali di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28 kalau enggak salah. Ya. Ketika dia mulai jujur mengakui setiap dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tahu kita mulai mencobai diri kita sendiri, ayo kembali kepada Tuhan. Akui dengan jujur. Izinkan Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita. Amin. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 enggak usah dibaca. Waktu saya habis, nanti saya kena eval panjang lebar nanti minggu depan. Firman Tuhan katakan kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Surat pujian yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Kalau firman Tuhan katakan kita ini surat pujiannya Tuhan. Orang lain bisa membaca hidup kita. Ayo lihatkan identitas kalau Bapak Ibu adalah milik Allah. Jangan mencobai diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu kita ini harus jujur. Ya, kita enggak boleh tipu sana tipu sini. Alah dikit aja kok gak ketara. Hidup kita itu bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Kalau orang lain melihat hidup kita jujur, maka kita akan membawa dampak seperti yang saya katakan tadi kayak termometer tadi. Kita akan membawa dampak. Ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa menguasai diri, tanda-tanda seperti itu yang harus terlihat dalam kehidupan setiap kita. Ya, jauhi setiap pencobaan-pencobaan pribadi. Supaya apa? Ya supaya karakter Kristus itu semakin terlihat lewat kehidupan setiap kita. Fokusnya kepada Tuhan. Hati kita jangan melenceng. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu.